Halo, aku Sofi Nabilia. Di sini aku mau ngejelasin cara pakai dari ovulation test atau pendeteksi masa kesuburan wanita dari merek andalan. Ini mereknya. Terus kita lihat nih dalamnya ada apa aja ya. Nah, yang pertama kalian tuh bakal dapat kayak gini, packaging kayak gini. Nah, di dalamnya ini ada satu kaset pendeteksi kesuburannya. Terus kalian juga bakal dapat pipet plastik untuk mengambil urin buat diteteskan di kaset pendeteksi kesuburannya ya. Terus kalau misal kalian beli yang besar yang isi 3 kaset ini, kalian bakal dapat kayak gini. Ini wadah plastik penampung urin. Kalau kalian beli satuan ini, kalian nggak akan dapat. Jadi kalian bisa pakai wadah penampung urin kalian sendiri. Nah, di sini tujuannya apa sih kita pakai ovulation test ini? Nah, di sini tuh buat mengetahui masa atau puncak kesuburan dari wanita, dimana sangat baik untuk pasangan suami istri yang merencanakan kehamilan. Jadi bisa melakukan hubungan saat masa ovulasi atau masa subur wanita ini karena adanya pelonjakan hormon LH. Jadi tujuannya ovulation test ini mendeteksi adanya peningkatan hormon LH yang menandakan kesuburan gitu ya. Sekarang kapan sih kita tuh bisa pakai atau cara mendeteksi kesuburan wanita yang paling pas tuh hari kapan atau kapan kita harus mendeteksinya? Itu kalian yang pertama harus tahu siklus menstruasi kalian tuh berapa hari. Misal sudah tertera di brosur yang sudah kita dapat dari pembahasan saya tadi, kalau kalian misal siklus mensnya tuh 21 hari, berarti kalian bisa mulai tes ovulasi kesuburan ini dari hari kelima ya, atau bisa disesuaikan nanti di tanda ini. Terus misal kalian tuh nggak tahu atau ragu-ragu nih siklus menstruasi kalian berapa hari, kalian bisa pakai acuan siklus mens wanita pada normalnya atau pada umumnya, yaitu 28 hari. Jadi kalian bisa melakukan tes kesuburan ini di hari ke-11 setelah kalian hari pertama menstruasi atau haid gitu. Sekarang gimana sih cara pakainya ovulation test ini? Cara pakai ovulation test ini yang pertama tuh yang harus disiapkan adalah urin sampel ya teman-teman. Urin sampel itu kalau bisa jangan pada pakai urin pada pagi hari karena kemungkinan LH-nya itu belum bisa terdeteksi. Jadi lebih baik kalian tuh mengambil urin sampelnya di jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Nah, usahakan 2 jam sebelumnya itu kurangi untuk konsumsi minum ya. Jadi biar LH-nya itu tidak bias nanti hasilnya. Begitu teman-teman. Kalian bisa masukkan urin yang sudah kalian bisa tampung urin sampel kalian pada wadah plastik yang sudah diberikan, atau jika tidak ada atau jika pada pembelian satuan tidak ada wadah plastik, bisa kalian gunakan wadah plastik untuk penampung urin punya kalian sendiri yang pasti harus higienis dan bersih. Setelah kalian tampung urinnya pada wadah plastik atau penampung urin ini, kalian bisa langsung diambil ya urinnya, jangan didiamkan dulu, langsung diambil menggunakan pipet plastik yang sudah tersedia tadi. Dan siapkan kasetnya juga, kita letakkan pada tempat yang datar. Nah, setelah itu kita ambil urinnya menggunakan pipet plastik, kita tekan di luar dulu ya, bagian ujungnya kita tekan di luar, kita masukkan ke dalam sampel urin kita. Nah, jika sudah, langsung kita teteskan pada bagian bulat ini yang ada pada kaset. Kita teteskan pada tempat yang datar ya, menggunakan ini, kita teteskan pada tempat yang datar. Nah, kita sesuaikan dengan ukuran yang ada di sini. Jadi kita paskan saja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit agar hasil yang terdeteksi dapat maksimal. Nah, dari hasil ini nanti akan menghasilkan dua kemungkinan yang bisa keluar ini ada 2 garis. Jika hasil garis yang keluar itu ada 2, itu menandakan kalian berada pada masa subur atau pada masa ovulasi. Nah, jika hasilnya hanya ada 1 garis, itu menandakan kalian belum berada pada masa subur atau hanya menandakan bahwa kaset ini masih berfungsi dengan baik. Begitu, jika tidak muncul garis sama sekali, berarti menandakan kaset ini sudah tidak layak atau tidak bisa digunakan untuk mendeteksi. Nah, kemunculan 2 garis itu karena adanya dideteksi LH pada sampel urin kalian, karena adanya peningkatan hormon LH yang menandakan kesuburan kalian. Begitu teman-teman. Jadi kalau tandanya 2 berarti positif, kalau tandanya 1
digunakan, kalian bisa bersihkan sampel yang ada urin kalian tadi, bisa dibilang dengan air mengalir atau bisa dilakukan desinfeksi menggunakan hand sanitizer atau alkohol 70% gitu ya teman-teman, atau cukup dengan air mengalir saja dibersihkan agar mencegah kontaminasi. Kalau sudah, kalian jadikan satu semua kaset, wadah dan pipet plastiknya kalian jadikan satu. Setelah dibersihkan, kalian masukkan ke dalam kantong plastik hitam, terus bisa kalian tulis sebagai limbah medis gitu, kalian tali dan ditutup, bisa dibuang ke limbah non medis atau bisa dititipkan ke limbah medis di rumah sakit atau puskesmas jika memungkinkan, atau jika memungkinkan lagi bisa diinsenerasi atau dilakukan pembakaran dengan suhu lebih tinggi ya, begitu di atas 200 derajat, sekitar 200 derajat Celcius gitu ya teman-teman, atau bisa langsung dibakar saja di halaman rumah atau di tempat yang terbuka begitu teman-teman. Untuk penyimparannya, usahakan andalan ovulation test ini kalian simpan di suhu antara 2-30 derajat. Nah, misal kalian simpannya di kulkas atau di suhu 2 sampai hanya 10 derajat atau berapa derajat yang 2-8 derajat atau pada suhu kulkas atau pada kulkas, kalian bisa keluarkan dahulu alat ovulation test ini yang mau dipakai ya, kalian keluarin dulu, ditaruh di suhu 15-30 atau ditaruh di suhu ruang dulu sekitar 5 menit untuk menetralkan suhunya lagi, baru bisa kalian gunakan. Terus jangan lupa kalau sudah dibuka harus langsung digunakan. Jadi kalau baru mau langsung digunakan saja dibuka, jangan dibuka dulu baru dipakainya nanti lupa gitu ya, nanti hasilnya tidak akurat. Sekian yang bisa saya jelaskan